Through their nose, a dog can tell if we have just hugged a friend, or eaten a snack, or run a mile. And if we are sad, happy, afraid, or relaxed, a dog can smell this as well. Discover inside of a dog. From a dog's point of view, watch on to find out more. Today's program will be presented in Indonesian and English with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Spanish, and Thai. Halo pemirsa terhormat, saya Chandrawati dari Denpasar yang seperti surga, bergabung bersama Anda dengan salam baik dari Indonesia yang ramah. Selamat datang di acara hari ini yang menampilkan buku terlaris Dr. Alexandra Horowitz di New York Times. Di dalam seekor anjing, apa yang anjing lihat, cium, dan ketahui. Dr. Horowitz, pencinta anjing dengan gelar PhD dalam ilmu kognitif, telah menulis beberapa buku tentang teman-teman berkaki empat tercinta ini. Dia mengetuai laboratorium kognitif anjing Horowitz dan mengajar seminar tentang kognisi anjing dan menulis non-fiksi kreatif di kampus Barnard, Universitas Columbia yang bergengsi. Dalam buku terlarisnya, Dr. Horowitz menawarkan kepada para pembaca sekilas tentang kehidupan sehari-hari kita melalui perspektif teman-teman anjing kita dengan menggunakan lensa ilmiah. Dia menulis bidang fakta ilmiah yang telah kami kumpulkan memungkinkan kami untuk mengambil lompatan informasi imajinatif di dalam anjing untuk mengetahui rasanya menjadi anjing, seperti apa dunia dari sudut pandang anjing. Langkah pertama, dia menjelaskan untuk melepaskan prasangka kita sehingga kita bisa mempertimbangkan apa yang ahli biologi Jerman abad 20, Jakob von Uexküll sebut sebagai dunia Umwelt atau dunia mereka. Sementara manusia cenderung melihat dunia melalui mata kita, anjing mengandalkan indera penciuman mereka yang luar biasa. Dr. Horowitz menulis, ketika kita melihat dunia, seekor anjing menciumnya. Alam semesta anjing adalah tempat yang menarik dari bau. Satu di atas yang lain. Dunia aroma yang sama kayanya dengan dunia penglihatan. Indera penciuman anjing beberapa kali lebih sensitif daripada manusia dan memberi mereka banyak informasi. Mereka tidak hanya mampu mencium aroma yang khas seperti makanan dan hewan lain, tetapi juga dapat membedakan emosi, arah, dan bahkan berlalunya waktu. Ketika kita mengendus dan kemudian menghembuskan nafas, aroma yang telah memasuki hidung kita terdorong keluar. Anjing bernapas melalui lubang hidung seperti yang kita lakukan, tetapi kemudian mereka menghembuskannya melalui celah kecil di sisi lubang hidung mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengendus bau dalam tanpa mengeluarkan bau terlalu cepat, memungkinkan mereka untuk menyerap aroma lebih lama. Sebagian besar anjing memiliki moncong panjang dengan banyak ruang untuk saluran yang dilapisi dengan sel yang sensitif terhadap aroma. Setelah bau ditarik ke hidung, itu menyentuh bintik-bintik khusus yang kecil yang disebut tempat reseptor. Dari sana, informasi tersebut dikirim ke otak anjing.
Itulah sebabnya anjing dapat bereaksi lebih cepat daripada kita manusia. Informasi dari hidung mencapai otak lebih cepat daripada informasi dari telinga atau mata kita. Seperti yang diungkapkan Dr. Horowitz, anjing juga dapat mencium hal-hal yang tidak terlihat pandangan kita. Sebagai contoh, kita hanya dapat melihat mawar pada satu waktu tertentu, sementara anjing dapat mencium mawar di masa lalu dan masa kini. Melalui hidungnya, anjing bisa tahu siapa yang memegang mawar itu dan kapan mereka memegangnya. Karena bau melemah seiring waktu, kekuatan bau itu memberitahu anjing kapan suatu peristiwa terjadi. Sama halnya, arah juga bisa dikatakan oleh gradien bau. Bau yang lebih kuat menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu lebih dekat, dan angin sepoi-sepoi dapat meramalkan apa yang terjadi. Inilah sebabnya mengapa beberapa anjing dapat dilatih untuk membantu manusia sebagai pelacak ahli. Dr. Horowitz menulis, dunia mereka termasuk bukan hanya suasana yang sedang terjadi, tetapi juga menangkap hal yang baru saja terjadi dan yang ada di depan. Saat ini memiliki bayangan masa lalu dan lingkaran masa depan tentang hal itu. Sungguh mengagumkan. Pecinta hewan yang mengagumkan, sekarang waktunya untuk memberi pelukan kepada anjing kita. Kami akan segera kembali setelah pesan singkat ini. Selamat datang kembali di acara menarik kami yang menyoroti buku terlaris. Di dalam seekor anjing, apa yang anjing lihat, cium, dan ketahui. Tahukah Anda bahwa anjing memiliki yang disebut hidung kedua? Ini ditutupin dengan lebih banyak reseptor dan sangat sensitif terhadap feromon. Ini adalah kimia kecil yang dikeluarkan oleh hewan, memberikan informasi tentang situasi, emosi, atau fisik setiap hewan. Feromon biasanya dibawa dalam cairan, seperti urin. Inilah mengapa anjing sangat tertarik dengan bau urin. Menjilatinya dapat membawa feromon ke dalam organ pembantu penciuman untuk penyelidikan yang cermat, atau hidung yang lembab juga berfungsi. Jadi, jika Anda mengundang beberapa teman ke rumah Anda, dan anjing Anda menyeruduk terhadap tamu Anda, ia sebenarnya mengumpulkan bau untuk menganalisis informasi tentang orang itu. Seperti yang ditulis Dr. Horowitz, anjing tidak bertindak di dunia dengan menangani objek atau dengan bola mata mereka, seperti yang orang lakukan, atau dengan mengarahkan dan meminta orang lain untuk bertindak atas objek tersebut sebagai si pemalu. Sebaliknya, mereka dengan berani melangkah menuju objek baru yang tidak diketahui, meregangkan moncongnya yang luar biasa dalam jarak beberapa milimeter dan menghirupnya. Anjing dapat melakukan lebih dari sekedar mencium siapa kita. Apakah pernah sahabat hewan Anda meringkuk di hadapan Anda ketika Anda merasa sedih? Nah, itu karena anjing dapat mencium apa yang kita rasakan. Apakah itu sedih, bahagia, takut, atau santai. Seekor anjing bahkan bisa katakan apakah kita baru saja peluk teman, makan camilan, atau lari 1 mil. Mereka sungguh makhluk luar biasa dengan kemampuan indera ekstra. Mahaguru Ching Hai berbicara tentang sensitivitas anjing yang tinggi selama ceramah tahun 2009 yang berjudul Semua Hewan Pada Dasarnya Baik. Because animals like dogs are very sensitive. They feel what you feel. They become like you, yeah? They are influenced by your energy. So sometimes they can't be themselves, yeah? They can't be the good, innocent, and happy-go-lucky dog. That is the problem. Sometimes it's not your fault.
is the dog who has been raised by somebody else, who had problem before you adopted him. That would be a little bit more difficult, you understand me, to train. But it can be trained. I had 10 dogs, all with different personality. My God. I thought, dogs are always, a wagging tail, happy, follow. No. It's not like that. Selain suara mereka, anjing juga berkomunikasi secara visual dengan mata mereka, melalui pendengarannya yang tajam, dan dalam bahasa tubuh mereka. Kita bisa melihat telinga mereka berputar dan ekor mengibas atau menunjuk ke atas, ke bawah, tergantung pada bagaimana perasaan anjing itu. Kita dapat mengetahui banyak hal dari cara seekor anjing memegang tubuhnya dan telah belajar bahwa mereka berkomunikasi lebih dari yang kita bayangkan. Ketika seekor anjing berdiri cukup lama, dengan kepala dan telinga ke atas, dia mengumumkan bahwa dia siap untuk apapun. Postur yang berlawanan berjongkok dengan kepala ke bawah, telinga ke bawah, dan ekor yang diselipkan adalah damai. Membohongi semua jalan dan menunjukkan perutnya bahkan lebih. Ada juga bahasa ekor. Para peneliti telah mengidentifikasi 13 cara mengangkat ekor yang membawa 13 pesan berbeda. Ekor anjing yang diangkat tinggi menunjukkan percaya diri atau gembira. Ekor yang menggantung rendah di sisi lain mungkin menunjukkan depresi atau sekedar relaksasi. Ekor yang bergoyang tidak selalu berarti anjing yang bahagia. Seberapa cepat dan seberapa keras ekornya dikibaskan dapat memberitahu Anda kira-kira seberapa kuat yang dirasakan anjing tentang apa yang sedang terjadi. Sementara anjing mungkin dapat mendeteksi suara yang tidak bisa didengar manusia. Mereka mengandalkan indera penglihatan dan penciuman mereka untuk menentukan suara-suara itu. Sementara itu, ketika melihat melalui mata seekor anjing, kita mungkin menemukan bahwa perhatian anjing sama seperti milik kita. Lihatlah ke mata anjing, dan anjing akan kembali menatap Anda. Mereka tidak hanya memperhatikan bahwa kita ada di sana. Mereka waspada kemana kita, ke gerakan kita, ke suasana hati kita, dan ke wajah kita. Mereka melihat kita lebih dalam dan ke dalam dunia kita sendiri. Penuh dengan anekdot dan coret-coret lucu anjing. Di dalam seekor anjing, apa yang anjing lihat, cium, dan ketahui adalah buku yang menarik, berwawasan luas, dan sangat direkomendasikan untuk semua pengasuh atau pecinta anjing. Terima kasih kami, Dr. Alexandra Horowitz, karena menerbitkan buku yang luar biasa ini, membawa kami semakin dekat dengan anggota keluarga kami yang tercinta, berbulu dan berkaki 4. For more information on Dr. Alexandra Horowitz's work, please visit alexandrahorowitz.net. Pemirsa yang peduli, senang Anda bersama kami hari ini. Datang berikutnya setelah berita patut disimak adalah jagalah pikiran murni dan bersih saat melayani publik, bagian 2 dari 2, di antara guru dan murid. Semoga Anda diberkati dengan kegembiraan dan keajaiban melalui teman-teman hewan kita yang cantik dan beragam. Caring viewers, it's been a pleasure to have you with us today. Coming up next, after noteworthy news is Keep the Mind Pure and Clean when Serving the Public, Part 2 of 2 on Between Master and Disciples. May you be blessed with much joy and wonder through the cherished company of our beautiful and diverse animal friends. For more details, please visit suprememastertv.com/UL.